optical line terminal sampai optical distribution frame, ya, ini masih di lingkupnya central office, ya. Kemudian keluar dari central office itu masuk ke optical distribution cabinet. Ini masuk di segmen A. Nah, di mana di segmen A itu antara ODF sampai ODC itu dihubungkan oleh kabel feeder. Ya, kapasitas dari kabel feeder ini besar, ya, muat sekitar 288 core. Satu core itu adalah sama dengan satu kabel optik. Ya. Kemudian dari ODC ke ODP itu masuk segmen B. Ya. Ini di sini disambungkan oleh kabel distribusi. Nah, jadi intinya nanti satu ODC itu bisa melayani beberapa ODP. Ya. Nah, karena itu kapasitas kabel distribusinya lebih kecil dibandingkan dengan kabel feeder ini tadi. Ya. Kemudian dari ODP itu masuk ke OTP itu segmen C. Ini menggunakan kabel drop. Lebih kecil lagi jumlahnya. Ya, semakin mengecil, pokoknya semakin dekat ke pengguna, kapasitas kabelnya akan semakin mengecil. Ya. Dan dari OTP ke roset, nah ini sudah ke pengguna ini. Ya, ini menggunakan kabel indoor. Ini sudah individual ini. Ini masuk segmen D. Ya, dari roset ini nanti ada ONU atau ONT, Optical Network Terminating atau Optical Network Unit. Ini adalah perangkat yang akan meng-convert dari sinyal cahaya menjadi listrik. Ya, barulah ini bisa kamu sambungkan langsung kabel ke perangkat kita. Ya, misalkan ada yang bagian, jadi ini dia akan langsung konversinya itu menjadi 3 jenis ya, triple play, ke teleponi untuk voice-nya, kemudian ke perangkat komputer kita untuk datanya, dan ke STB ini untuk image-nya kalau kita berlangganan TV kabel itu ya. Nah, ini ada juga ada kabel part cord juga, nanti kita tunjukkan deh ya seperti apa kabel part cord. Nah, pekerjaan link budget itu adalah menghitung berapa losses antara di sini ya sampai ke ujung end user ini. Nah, ini lossesnya berapa ini? Sehingga di sini nanti di tiga end user ini dia bisa mendapatkan data, kecepatan data yang seperti yang diharapkan itu tadi. Itu ya. Nah, sekarang untuk komponennya tadi ya. Jadi di dalam FTTH itu ada 2 jenis komponen, yaitu komponen aktif dan komponen pasif. Komponen aktifnya itu ada di OLT dan ONU ya. OLT ini optical line terminal di sisi CO ya. Jadi dia yang menghubungkan berada di ujung central office tadi, yaitu menghubungkan antara Metro Ethernet atau ME-nya tadi ke jaringan yang lainnya. Ini tadi ya. Ini OLT, ini perangkat aktif. Selain ini, yang perangkat aktif lainnya adalah ONT ini. Nah, yang di tengah ini perangkat pasif. Ya, ODP, ODC, OTP ini pasif. Ya. Nah, perangkat aktif itu adalah perangkat yang memang dia dicatu oleh sumber daya langsung. Kalau perangkat-perangkat pasif ini sumber dayanya ya dia ngikutin jalur kabelnya tadi. Ya, jadi itu istilah nanti kemarin kan saya jelaskan ada AON, ada PON. Ya. Nah, untuk Indonesia ini mengikuti prinsipnya PON. Kenapa? Karena semua perangkat di optiknya ini, ya segmen optiknya ini adalah perangkat pasif semua. Yang aktif hanya di sekitar Metro Ethernetnya ini sama di pelanggannya ini. Ya ini ya tadi ya, jadi yang aktif OLT sama ONU atau ONT-nya ini isi pelanggan. Nah, sedangkan ini tadi segmen yang tadi saya katakan, jadi antara OLT sampai ONT dibagi menjadi 4 segmen tadi. Ya, jadi segmennya kita sebut ini 4 segmen ini adalah
DAF, daerah akses fiber, ya, di mana dia meliputi segmen A, segmen B, segmen C, segmen D. Ya, dan di masing-masing segmen ini yang terdapat komponen-komponen pasifnya tadi yang saya bilang. Nah, komponen pasifnya sekarang di segmen A itu meliputi kabel feeder dengan menghubungkan ODF sama ODC. Ya, sedangkan B adalah kabel distribusi menghubungkan ODC dan ODP, C kabel drop menghubungkan ODP dan OTP, dan yang terakhir adalah D itu kabel indoor, ya, menghubungkan antara roset dengan onunya. Nah, ini material dari FTTH-nya, jadi perangkatnya ini hanya sekedar kenal aja Anda ya. Jadi tadi kalau yang di segmen feeder atau segmen A itu, ini ada kabel feedernya, ya. Kemudian ada OLT-nya ini yang segmen aktifnya tadi, ya, perangkat aktifnya. Ada ODC yang paling ujung dari segmen A tadi. Di situ juga di dalam ODC nanti dipasang splitter, ya. Kemudian ada segmen distribusi, ini yang segmen B. Ada kabel distribusinya, macam-macam jenisnya kabel distribusinya ini ya. Kemudian ada ODP-nya. Nah, ODP-nya juga ada splitternya nanti. Ya, ini yang membagi menjadi beberapa bagian kabel nanti. Kalau ini tadi membagi dari feeder menjadi beberapa distribusi. Kalau ini dari distribusi membagi menjadi beberapa kabel drop. Ya. Kemudian yang ini kabel duct dan kabel udara, jadi ada yang digantung, ada yang ditanam di bawah tanah. Kemudian segmen yang C dan D ini. Ini ada patch cord-nya yang biasanya nyambung di onunya. Ya, kemudian ini ada rosetnya yang mungkin Anda sudah yang kalau berlangganan dengan berlangganan IndiHome mesti familiar dengan perangkat-perangkat ini ya. Ini yang ada di rumah kita, dalam rumah kita. Ya, entah itu yang nempel ke kabel telepon ataupun yang nempel ke TV kabel kalau kita langganan TV kabel. Ya, atau nempel ke access point kita sebelum access point kita. Nah, sekarang kita cermati satu-satu. Untuk segmen A tadi isinya ya feeder, ODF dan ODC. OLT, ODF, feeder ya. Mungkin bisa dibaca satu-satu isinya apa saja layanannya karena panjang ini ya. Yang jelas untuk yang segmen A ini apa namanya? Nah, ini jenis dari kabel feedernya adalah 2x288 core. Ya, itu jenis kabel feedernya. Kemudian untuk OLT lokasinya di central office. ODF itu frame ya, distribution frame. Kalau di Telkom namanya MDF, kalau ini ODF ya. Ini juga masih di CO. Nah, ini mulai keluar dari CO itu adalah kabel feedernya ini. Ini tadi yang bisa kalau feeder biasanya di bawah tanah ini. Karena besar dia, tidak mungkin digantung. Ya. Ini. Oh sorry, ada juga yang aerial ding, tapi jarang sekali kita ketemu ini. Ini kecil ini, jumlahnya sedikit feedernya. Biasanya yang gelondongan besar begini, ditanam di bawah tanah. Ini ODC-nya, ya, optical distribution cabinetnya. Ini ditaruh di luar STO-nya. Bisa juga di dalam gedung, ya, ODC-nya ini. Nah, ini nanti di dalam ODC ada splitternya biasanya ini, tempatnya splitter dan splicer penyambungan juga. Ya. Kemudian ini splitternya. Nah, ini rombongan kabel ya atau sorry. Ini kabel pembagi ya dari 2 menjadi 16 atau dari 2 menjadi 32 gitu ya. Tergantung nanti desainnya ya. Ada yang 1 jadi 2, 1 jadi 4, 1 jadi 16 seperti ini ya. Ada juga yang langsung inputnya 2, outputnya 32 atau inputnya 2, outputnya 16 misalkan. Ya, tergantung desain nanti. Nah, desain tergantung dari kondisi lapangannya. Kemudian yang B ini dari ODC ke ODP. Nah, kalau kita desain, terutama kalau yang anak-anak di 4 itu saya ajari yang untuk desain dari
ODC ke ODP, jadi masuk ke rumah-rumah, mendesain sebuah sistem FTTH di sebuah perumahan. Ya, itu nanti ketemu di situ menggunakan berapa buah ODC, berapa buah ODP, kemudian nanti setiap ODP itu akan dipasangi passive filter atau splitternya berapa banding berapa. Ya. Jika di dalam perumahan itu nanti usernya adalah sekian home pass atau sekian uh, catuan, ya home pass itu catuan ya, ada sekian catuan sambungan. Ya. Nah itu bisa didesain, tapi kalau yang untuk kuliah kita yang ini kita nggak sampai ke desain sedetail itu, kita hanya desain perkabelannya aja sama link budget aja. Ya. Nah ini yang bagian B-nya, kabel distribusi, ODP, ODC ke ODP ini sampai ke depan apa namanya ya, distribution point yang ada di perumahan. Jadi misalkan ODP-nya ini bisa menghandle sekian rumah gitu. Ini ya. Nah, isinya kabel distribusi itu sama seperti ini ya. Ini dari ODC-nya masuk ke perumahan, ceret ini ya. Ini dalam perumahannya ini. Ya, ini bagian ruko-ruko. Ya, ini bisa dipasangin satu aja kabel begini. Ya, kemudian kalau ini bagian residensialnya yang rumah-rumahnya itu. Ya, ini masuk ke masing-masing rumah nanti. Tuh ya, ini kabel dropnya di masing-masing rumah. Ini masih kabel distribusi yang merah ini. Ya, kemudian ODP-nya. Nah, kalau ODP-nya di mana Bu dipasangnya? Kalau ODC ini ODP-nya ya di sini nih yang kuning ini. Ya. Tapi kalau ya kawasan ruko ini bisa ODP-nya itu dipasang satu satu di sini bisa sendiri-sendiri atau satu ODP untuk banyak ruko juga bisa, sama seperti perumahan ini ya. Kemudian berikutnya kalau ODP itu ada yang ya ini jenis ODP aja, pedestal atau closure atau wall, tinggal naruhnya di mana ODP-nya ya. Biasanya ODP yang paling banyak itu yang pakai diinstal di sini, dipasang di tiang-tiang biasanya. Nah ini aerial ini ya, dipasang di atas tiang. Kemudian ini tadi bentuk-bentuk catuannya ODP-nya, pemasangan apa letaknya ODP tadi ya, kabel-kabel ODP-nya tadi. Nah di dalam ODP itu juga ada splitter nanti seperti ini. Ini dalamnya dipasangi splitter. Nanti keluar banyak dari ODP, nah itu baru yang banyak itu satu persatu dimasukkan di rumah-rumah. Nah, kemudian dari ODP ke OTP ini mulai kabel drop. Nah, ini sudah mau mulai deketin rumah. Ya. Nah, untuk kabel dropnya meneruskan sinyal optik dari ODP ke rumah-rumah pelanggan, bisa langsung masuk ke roset atau lewat OTP dulu. Ya. Nah, kemudian untuk kabel drop ini ini macam-macam instansi pelindungnya ya. Kapasitas kabel drop itu hanya sekitar 1 saja, 2 atau 4 core. Nah, tentu saja ini bergantung pada langganannya. Jadi contoh ya, misalkan kalau saya berlangganan triple play, ya, tiga-tiganya saya pakai untuk telepon, untuk data, dan untuk TV kabel, maka saya akan dikasih yang 4 core. Karena masing-masing ada core-nya sendiri. Tapi kalau saya hanya berlangganan misalkan untuk telepon saja, ya saya punya 1 core saja. Saya berlangganan untuk telepon sama data, ya berarti 2 core. Gitu ya. Ini baginya di kabel drop. Ini jenis kabel dropnya tadi. Kemudian ini OTP-nya, titik terminasi paling akhir. Ini portnya ya. Dan yang terakhir segmen D, ini sudah masuk ke roset. Nah, ini roset dipasangnya di sini. Mungkin kalau di lab, lab saya nggak punya sih rosetnya optik ya. Ini roset khusus optik ini ya. Jadi untuk terminasi kabel drop dengan OTP-nya,
dilakukan dengan cara splicing, kemudian bisa aerial, pasang di atas, atau bisa duct, dipasang di bawah tanah. Kabel drop bisa juga langsung ditarik ke roset. Ya, oke. Terminasi dari roset ke ONT pakai patch cord. Nah, patch cordnya seperti ini. Ini onunya ya. Mungkin kalau saya punya di rumah itu yang tipe yang putih ini onunya. Kamu yang mana? Yang siapa yang kemarin langganan IndiHome ya? Saya lupa, selain Taufik siapa kemarin? Taufik, kamu yang mana? Ada pakai onu yang mana jenisnya? Yang putih, Bu. Oh, sama dengan saya berarti. Ya, pakai ini ya. Ini optical network unitnya ya. Ini untuk men-split ke arah telepon, ke TV atau ke data tadi ya, ke akses point kita. Nah, kemudian ini tadi ya, dari ONU-nya ini barulah ke TV kita ya. Nah, itu kira-kira seperti itu. Instalasinya saya lewat aja. Nah, ini insertion loss-nya yang diperbolehkan untuk redaman konektornya, untuk splicing-nya, untuk splitternya ya. Nah, ini sama seperti tadi sebetulnya sih yang di modul 7 tadi yang saya jelaskan tadi. Ya, ini lebih rinci lagi. Kalau tadi kan kabel fibernya kan 0,35 dB per kilometer. Ya. Sedangkan splicing-nya 0,1 dB tadi ya. Kalau kita pakai splicing, konektornya per konektor 0,25 dB. Kemudian splitternya kalau kita pakai tipe 1:2, 3,7 dB. Kalau pakai, jadi ini splitter ini bisa ditaruh di ODC, bisa ditaruh di ODP. Kalau pakai 1:4, 7,25 dB. Kalau splitternya 1:8, 10,35 dan seterusnya. Ya, semakin besar pembaginya, semakin tinggi lossesnya. Ini ya. Nah, ini aksesori lainnya nih, pigtail, kemudian patch cord ini tadi. Ya, ini kan juga ada lossesnya juga ini. Dan ini untuk FTTH sendiri desainnya untuk meletakkan passive filternya ya, atau splitternya itu ada dua macam ya. Pakai yang model single stage ya, passive filternya ditaruh di ODC saja ya. Sementara di ODP tidak ada passive filter, atau pakai yang model two stage ya. Jadi ini yang one stage itu splitternya atau passive filternya itu ditaruhnya di ODC saja. Nah, ini bisa langsung di split 1:32 ya. Jadi masuk 1, keluarnya langsung 32 kabel distribusi. Tapi boleh juga dibuat seperti ini, dibuat two stage, yang banyak juga di di desain itu yang two stage. Jadi kalau yang two stage, pertama di ODC itu ada PS 1:4 dulu. Jadi satu kabel feeder di split menjadi 4 kabel distribusi. Kemudian dilanjutkan stage yang kedua, terletak di ODP, satu kabel distribusi di split menjadi 8 kabel drop. Ya, jadi totalnya juga sama, 1:32 juga sama. Ini kan 1:4, lalu 1:8. Kalau ini langsung 1:32. Semuanya larinya di sini. Ya, ini yang kita katakan sebagai home pass-nya. Nah, apa bedanya nanti kalau di peletakan desainnya? Kalau one stage ya hanya di ODC saja. Sementara yang di ODP nggak ada. Sementara kalau yang two stage di ODC ada, ODP di sini juga ada. Ada apanya? Ada passive splitternya tadi atau PS-nya tadi. Misalkan ini 1:4, ini 1:8. Kalau yang tidak ada tadi kan langsung di ODC-nya 1:32. Gitu ya. Jadi nanti dari 1:32 berarti dari satu kabel feeder keluarnya 32 kabel distribusi. Nanti dari ODP-nya kan diganti dari kabel distribusi menjadi kabel drop.
ya udah satu kabel distribusi keluarnya satu kabel drop. Kalau ini tadi 1:4, satu kabel feeder keluar 4 kabel distribusi, satu kabel distribusi keluar 8 kabel drop. Nah, karena di sini ada filternya juga. Ini ya, masih filternya. Jadi ini desain-desain semacam ini itu banyak sekali saya dapatkan referensinya ini, dan banyak dibuat tugas akhir maupun tugas-tugas project dari mahasiswa-mahasiswa S1 maupun S2 ya, yang mendesain tentang fiber to the home ya. Jadi desainnya sebetulnya dia mesti di satu lokasi gitu ya, dengan kekhasan dari lokasi itu tadi. Nah, jadi dari kekhasan lokasi itu akan dibutuhkan berapa konektor, berapa splitter, berapa ODC, berapa ODP. Nah itu. Nah, baru nanti dibuatkan analisanya. Setelah didesain itu, kemudian dihitung link budgetnya. Gimana, memenuhi syarat nggak ini? Tuh ya. Nah sekarang sebelum kita menghitung link budget lagi dan kita mendesain menggunakan OptiSystem, ya, Anda sambil dengerin saya boleh deh install OptiSystemnya ya. Nah, habis ini kita ada instalasi OptiSystemnya, ada cara menggunakan OptiSystem. Ya. Nah, bagaimana kita menghitung jumlah perangkat? Nah, ini ya. Nah, ini perhitungan jumlah perangkatnya. Jadi kita untuk mendesain ini kan tidak asal pokoknya aku pakai 1 ODC, 2 ODP, ya. Jadi sudah perangkat desain kita, kan tidak sesederhana itu. Yang kita pikirkan adalah untuk kita mendesain sebuah sistem optik itu yang paling utama, yang menurut kamu perlu diperhatikan itu apanya? Ada yang bisa menjawab? Kamu dikasih tugas nih, tolong desainkan saya sebuah sistem FTTH di sebuah perumahan A. Yang paling utama kamu pikir dulu, apakah kamu menyediakan komponen atau ada hal lain yang perlu kita pikirkan? Apanya itu kira-kira? Ayo, ada yang bisa jawab nggak? Arthur, pertimbangan lokasi. Bisa lebih detail, Arthur? Lokasinya kenapa? Jarak? Nisa menyatakan jarak. Hanya jarak saja, Nisa? Ayo, boleh ditambah apa lagi kira-kira yang menurut kalian? Didin, Ibrahim. Oh, ini Saifuddin ini ya. Potensi pelanggan. Potensi dari usernya. Rifai, jarak jangkauan kabel yang sudah disediakan. Belum ada kabelnya, kita desain ini. Belum disediakan ini ya, Rifai. Kabel itu baru tersedia kalau sudah kita desain. Arthur, jarak dan lokasi jalur kabel. Lokasi jalur kabel. Oke, boleh. Ini nanti kita bisa combine ini dengan jawaban-jawaban yang lain. Ayo, yang lainnya mana? Ini yang jawab baru Arthur, Nisa, Saifuddin, Rifai, sama ada lagi? Setuju sama Pak Didin kalau gitu Bu, yaitu potensi pelanggan. Oh, Rifai, ya oke. Ya, jadi utama adalah kan kita mau desain ini ceritanya ya. Maka yang perlu kita amati dulu adalah katanya situasi tempat di mana kita mau desain. Nah, situasinya kayak apa? Situasinya itu bukan berarti nanti tempatnya penuh dengan hutan atau tempatnya penuh dengan ada kuburannya dan sebagainya, bukan itu ya. Tapi situasinya adalah satu, kamu mendesain ini di lingkungan perumahan yang kayak apa? Padat penduduk ataukah yang jarang-jarang? Kenapa? Karena urusannya dengan jumlah ODP yang mau kamu letakkan. Ya, itu satu. Jumlah ODP-nya dari mana tahunya? Dari jumlah pelanggan. Nah, jadi Didin tadi, Saifuddin tadi benar jawabannya. Jadi kita harus ngecek dulu berapa potensi pelanggan yang mau berlangganan dengan sistem optik yang kita desain. Nah, kita tahunya potensi pelanggan yang mau berlangganan ya kita ngecek dulu dari Google
Earth kita bisa tahu ya, itu di situ ada jumlahnya, ada berapa rumah di perumahan itu. Anggap paling gampang sekali nganggap potensi pelanggan adalah jumlah rumahnya itu. Nah, pasti di situ adalah itu potensi pelanggannya. Ya. Atau biasanya kalau yang lebih berhati-hati dia akan ngambil sepertiga bagian atau 2/3 bagian dari total perumahan itu. Nah, itu dianggap potensi pelanggannya dia. Dan juga jangan lupa, meskipun di situ ada lahan kosong, itu bukan berarti di situ tidak ada pelanggan ya. Jadi kalau ada perumahan yang baru dan ada bagian-bagian lahan kosong, itu kan kosong karena belum dibangun. Nah, sebagai desainer FTTH, kamu harus menentukan rencana 10 tahun ke depan. Jangan cuma ngitungnya, oh saya desain untuk yang sekarang. Nah, rugi, bangunnya sudah susah ya. Naruh tiangnya, harus jumlah ODP-nya harus dihitung berapa. Kan kita menghitungnya harus langsung ini akan potensi sekian tahun ke depan. Misalkan 5 sampai 10 tahun ke depan. Dihitung sekalian itu sudah sebagai potensi. Ya, itu ya. Jadi pertama adalah pelanggan. Yang kedua tadi benar yang Ater bilang, dan juga siapa tadi, Nisa, jarak dan lokasi jalur kabel. Karena tadi kan kita lihat jarak itu juga dari STO sampai ke perumahan itu kan harus maksimal adalah 30 kilo. Lebih dari itu nggak bisa. Ya, tadi sudah lihat aturannya dari PT Telkom tadi. Ya, jadi kalau jaraknya lebih dari 30 berarti harus dipasangi repeater dulu. Baru boleh ada ODC dan ODP. Ya. Kemudian lokasi jalur kabelnya. Nah, itu tadi yang saya bilang belok-beloknya itu ya. Karena kita tahu bahwa perangkat optik kita ya kabel optik kita itu kelemahannya adalah tidak boleh nikung 90 derajat. Nekuk itu nggak bisa. Jadi berarti kalau ada tekuan harus ada splicing di situ. Splicing, kita nambah splice berarti nambah losses. Nah, yang harus kita perhatikan adalah jangan sampai banyak losses di sana sini. Nah, jadi ya itu tadi gampang-gampang susah juga sih ya mendesain FTTH ini. Jadi yang paling ruwet adalah kalau desain perumahan saya kira masih agak mending ya, karena perumahan itu biasanya oleh pengembangnya itu kan sudah ada draftnya dulu sebelum dibikin rumah-rumah ya. Jadi dia sudah punya desain jalannya nanti di mana, kemudian satu jalan itu nanti akan ditempati rumah berapa gitu ya. Yang susah itu kalau di perkampungan. Tuh belak-belok enggak karu-karuan itu ya. Nah, padahal kita tahu bahwa memasang ODP, ya ODP itu dipasang di tiang. Ya. Jadi tiang-tiang itu enggak boleh ditaruh di dalam rumah. Jadi tiangnya kabel optik itu hanya boleh ditaruhnya di pinggir jalan. Nanti kalau menuju rumah-rumahnya itu ada kabel dropnya sendiri. Nah, padahal kan kita untuk desain ini kan kebutuhan ODP-nya tadi kan berdasarkan jumlah pelanggannya, ya. Dari jumlah pelanggannya juga kita bagi nanti berapa ODP. Nah, setiap ODP nanti ditaruh di masing-masing tiang dan juga ada seninya sendiri, ya. Dimana nanti dari satu ODP itu dia bisa menghandle berapa rumah tanpa harus ada rumah yang ketinggalan. Ya, kalau dia menghandle 16 rumah, ya 16 rumah itu bisa nyambung semua dengan kabel dropnya. Jangan sampai ada yang, wah ini ketutupan pohon mangga, ini harus muter ini. Nah, kayak gitu nggak boleh. Ya, karena FTTH kan sampai depan rumah. Ya. Nah, itu perlu dipikir desainnya itu. Makanya biasanya mendesain yang ada di OptiSystem ini kadang ya, kalau di OptiSystem kan link budgetnya aja. Kadang tidak sesuai nanti dengan kita mendesain kalau pakai AutoCAD atau pakai Google Earth. Ya. Yang pakai Google Earth itu sudah desain sampai masuk rumah-rumah. Ya. Tapi sekali lagi pakai Google Earth itu juga masih kasar. Ya, meskipun itu sudah mulai masuk ke rumah-rumah itu sudah bagus. Ya. Yang lebih halus lagi adalah pakai AutoCAD desainnya. Ya. Nah, itu kamu boleh deh kalau sudah pernah dapat materi tentang optik, kalau memang tertarik atau interest dengan penyusunan atau desain kabel optik, boleh nanti belajar lagi, entah ikut trainingnya tentang optik itu bagaimana mendesainnya kalau kita desain untuk
budgeting biaya pemasangan optik ya. Nah, itu pakai Google Earth sama pakai AutoCAD. Ya, kalau kita kan cuma budgeting link aja, belum sampai keluar biayanya ya. Jadi kalau keluar biaya itu nanti satu home pass, satu rumah itu butuh biaya pemasangan berapa. Nah, kenapa kita sampai desain itu? Karena nanti kalau kamu bisa sampai keluar satu rumah, itu biaya pemasangannya berapa, ditenderkan nanti. Nah, kamu ikut perusahaan yang menenderkan pemasangan fiber optik. Nah, itu tujuannya sampai di situ nanti. Nah, kita untuk yang opti system enggak sampai di tender di situ ya. Kita cuma ngitung link budget aja. Ya balik lagi karena sudah enggak nutup ini waktunya ya. Nah, jadi oke, itu jawabannya Saifuddin, Rifai, Ater maupun Nisa. Cocok ya. Jadi itu keperluan kita desainnya tadi. Nah, sekarang kita coba menggunakan, jadi tadi utama adalah berapa jumlah potensial usernya. Ini ada satu contoh kasus ini. Misalkan di satu kawasan pemukiman punya jumlah unit rumah, yaitu home pass-nya adalah 80 unit. Ya. Ingat bahwa ini kita desain ini tanpa melihat lokasi. Ya, kalau kita sudah lihat lokasi berarti kita desain biaya nanti. Ya. Kemudian jika didesain sebuah sistem FTTH pada pemukiman tersebut maka kebutuhan akan komponen core optiknya di kabel feeder maupun di kabel distribusinya ditunjukkan sebagai berikut. Ini kalau menggunakan one stage atau two stage ya. Tadi kan sudah belajar ini. One stage berarti pasif splitternya ada di ODC saja. Sementara kalau two stage pasif splitternya ada di ODC dan ODP. Ya. Oke, saya lanjutkan. One stage. Pasif splitternya 1:32. Berarti kebutuhan ODC-nya berapa? Ya, kalau 1:32 sementara kebutuhannya adalah 80 unit, ya udah, berarti 80 bagi 32 kita bulatkan ke atas. Ada 3 buah ODC yang kita perlukan. Ya, dalam satu ODC itu ada satu ODC ada 1 PS ini, 1:32. Oke. Masih bisa ngikutin? Bisa, Bu. Saya. Oke. Masih, Bu. Kalau begitu, karena ada 3 buah PS, berarti kebutuhan core feedernya berapa? Jadi narik kabel feedernya jumlah kabel feeder itu tadi kan banyak 288 core. Ya, tapi untuk 80 unit ini aja ternyata cuma butuh 3 core aja feedernya. Dari mana 3 core? Ini tadi kita butuh, kan ini berarti masuk di PS-nya ada 3. Ya kan? Ada 3 PS, masing-masing 1:32. 1:32, 1:32. Berarti depannya sini ada 3 core. Keluarnya ada 32. Jadi ada 32 distribusi. Ini tadi kan ada 3 core feeder. Nah, berarti total kabel distribusinya ada berapa kalau gitu? Kabel ODP-nya, nah kita lihat kapasitas ODC yang dibutuhkan berarti ada 3 kali 32. Kalau dipasang semua, ya itu adalah kabel distribusinya. Ya. Nah, berapa ODP-nya? Nah, ingat, setelah ini kan sudah tidak ada PS lagi. Berarti ODP-nya jumlahnya juga sama dengan ODC-nya. 3 juga. Ya. Maka jumlah core optik kabel distribusinya, ini bukan 3 core ya, 1. Ya, karena tadi keluar 32 kabel distribusi dari 1 ODC kan? Ya. Berarti nanti ketemu di sana ODP-nya karena tidak ada pasif splitternya, berarti semua kabel distribusi itu masuk ke dikonversikan ke kabel drop. Ya, jadi kita punya total ada 32 kali 3. Itu adalah jumlah kabel distribusinya. Ya, untuk total 3 ODP itu. Nah, kemudian jika menggunakan sistem two stage dengan
PS 1/4 dan PS 1/8. 1/4-nya itu ditaruh di ODC, 1/8-nya ditaruh di ODP. Ya, maka kita ngerunutnya dari belakang ya, yang ODP dulu. Jumlah ODP-nya berapa? Ada 80 dengan pembaginya 1/8. Berarti 1 PS itu ada di 1 ODP. Ya, berarti kita punya ada 10 ODP. Masing-masing ODP nanti akan keluar 8 kabel drop. Ya, 8, 8, 8, 8 sebanyak 10 kali kan totalnya 80 sesuai dengan jumlah home base-nya ya. Kalau ini tidak bisa 80 kan keluarnya berapa ini? Ada yang tahu? Kalau yang one stage keluarnya berapa? Tahu? Ayo jawab. 96. Dari mana 96? 3 kali 32, Bu. Oke, ya benar ya. Jadi benar dari Taufik. Kalau yang ini tadi yang one stage keluarnya 96 meskipun yang dipakai hanya 80 nanti. Tapi kalau pakai two stage itu kita persis bisa dapetin 80 ya. 80 core. Kemudian nanti dari 80 ini kan kita tadi sudah pakai 10 ODP. Nah, tadi di situ ada 1/4. Nah, berarti kita bagaimana kita mencari berapa jumlah ODC-nya? Nah, maka kita cek berapa PSODP-nya tadi kita bagi 4. Ya. Maka PSODP-nya tadi kan ada 10 ya. 10 bagi 4 itu kan 2,5. Nah, kita bagikan ke atas jadi 3. Nah, kalau gitu kita butuh ada 3 ya. Ada 3 yang keluar PSODP-nya. Nah, karena kita butuh ada 3 ODC ya, maka ada 3 buah core ya. 3 core yang nyambung ke masing-masing PS-nya di ODC itu. Core-nya siapa? Core-nya feeder. Nah, sehingga di sini kapasitas ODC-nya berapa? Tadi ODC-nya kan punya 3 buah PS 1/8. 3 buah PS 1/4. Ya kan? Jadi totalnya berarti 3 kali 4. Ada 12 port untuk kapasitasnya 1 ODC. Sedangkan berapa kapasitasnya dari ODP? Kita punya 10 core. Ya. 10 PS. 10 PS kali 8, maka ada 80 port kapasitasnya ODP-nya. Nah, sekarang bila satu kabel distribusi punya kapasitas 12 core, kabel distribusi ada di mana? Kabel distribusi adanya antara ODC sampai ODP, ya kan? Nah, tadi jumlah kabel distribusinya berapa? 10 core. Ya, tadi kan kita pakai 10 ODP. Ya, berarti yang ditarik dari ODC sampai ODP ada 10 core ODP. Nah, dari 10 core ini, kalau misalkan satu kabel aja punya 12 core, ya berarti ya kita cukup pakai satu kabel aja, itu sudah melingkupi 10 core, malah lebih 2. Nah, itu adalah kalau kita pakai two stage. Oke, jelas kira-kira? Nah, nanti tugas yang kedua ini. Nah, ini hampir sama dengan ini tadi soal pakai two stage ini. Tapi sekarang ini usernya atau home pass-nya kita perbanyak. Gitu aja. Ya, silakan Anda cari berapa passive filter di UDP, berapa yang di ODC, berapa kapasitas optiknya, ya, berapa jumlah core optiknya untuk feeder maupun untuk distribusinya. Ya, ini tugas keduanya nanti. Kita ada 3 tugas nanti. Ya. Tugas pertama yang tadi, tugas kedua ini karena ini sudah tugas terakhir saya. Habis itu langsung ketemu saya di UAS ya. Nah, soalnya UAS nanti ya kayak gini. Ada yang mau ditanyakan?
belum? Sudah install? Bu, itu tugasnya perorangan. Apa? Kenapa, Wawan? Kenapa, Wawan? Tugasnya perorangan. Iyalah, per orang. Boleh contohan enggak apa-apa. Tugasnya perorangan. Hah? Iya. Boleh contohan enggak apa-apa. Enggak, maksudnya pengumpulannya perorangan. Pengumpulannya per orang, ya betul. Iya, Bu. Nah, apakah sudah menginstal OptiSystem-nya? Kita bisa mulai nanti latihannya. Siapa saja yang sudah install OptiSystem-nya? Yang sudah berhasil menginstal? Saya sudah. Apaan sudah? Saya sudah. Yang lain? Yunia sudah. Ater sudah, oke. Sudah bisa diklik ya? File new, kemudian keluar gambar seperti ini kah? Nah, coba saya stop dulu. Dewi sudah, Saifuddin sudah, oke. Oke. Ini sistemnya memang. Apakah bisa keluar gambar seperti tampilan saya ini? Yang sudah install, silakan buka OptiSystem-nya, panggil OptiSystem gitu ya, klik. Boleh disambil ini ya, sholat dulu ya kalian, udah jam 4 ya. Bisa, yang install tadi Atar, Pak Wawan, Dewi, ya tuh sudah ini kita mulai nyoba ini ya. Jadi caranya kita buka OptiSystem, kemudian file new. Terus yang perlu diperhatikan adalah ini ya. Saya hapus aja dulu ini. Yang perlu diperhatikan adalah harus keluar ini dulu. Komponen library-nya sudah keluar semua? Untuk yang sudah install? Sudah, Bu. Sudah ya. Yang sudah download langsung diinstal sekalian ya. Ya, sekarang kita mulai ya. File, new. Oke, nanti keluar layout ini. Ikutin yang ada di file saya itu. Yang ada di PPT saya. Nah, saya sudah nggak bisa nge-share karena sudah ganti share-nya itu sekarang. Default, kemudian klik transmitter library, optical transmitter. Jadi kita membuka bagian transmitter dulu. Ini ada yang pernah nyoba kalau yang dulu elektronika digitalnya diajari pakai multisim, mungkin sudah biasa pakai ini ya. Jadi caranya sama seperti itu. Jadi default tadi, kemudian ini kita cari. Kita mulai dari transmitter library, klik optical transmitter, kemudian drag optical transmitternya di sini. Sudah keluar. Bisa mengikuti nggak atau terlalu cepat penjelasan saya? Sudah, Bu. Bisa, Bu. Bisa. Oke, optical transmitternya udah keluar, Pak Wawan. Sudah, Bu. Keluar. Optical transmitter frekuensi 1 ini. Ya. 93 itu, Bu. Jadi di drag aja, geser ke layoutnya. Nah, tapi ini powernya masih 0 dBm. Kita harus ngeset
Karena kan di link budget kan harus ada nilainya ini ya. Untuk ngeset berapa powernya yang dibutuhkan, ini kita tinggal double klik aja. Nah, powernya ini kita isi sesuai yang diminta di situ berapa itu. Kalau di petunjuk praktikum saya itu powernya adalah 1 miliwatt ya. Ini kita bisa dalam satuan dBm, bisa juga dalam satuan miliwatt, tinggal dilihat ini aja. Misalkan sekarang itu contoh kasusnya adalah 1 miliwatt ya. Ini kita buat 1 miliwatt. Oke. Nah, gitu nanti udah berubah ini dia ya powernya. Ater sudah bisa ter? Yunia? Ater sudah keluar? Udah bisa Ater. Oke. Dewi, Yunia bisa ngikutin? Itu tadi ganti satunya bagaimana? Oh ya, oke ya tuh ini ya. Saya ulangi. Jadi tadi kamu double klik aja yang transmitternya tadi. Ini ya, double klik. Gambarnya ini double klik. Nah, nanti keluar ada power. Tadinya 0 dBm ini ya. dBm-nya diganti miliwatt. Kemudian ini dikasih nilai 1 di sini. Sudah ya tuh, bisa. Nggak keluar, Yang lain Bu. bisa lanjutin dengan ini yang berikutnya. Setelah itu kita pasang apa itu? Sesuai dengan ini. Nah, kabelnya. Kita nyarinya di default optical fiber library optical fiber. Oh, ya terus sudah bisa ya. Oke. Silakan kita cari. Jadi balik lagi ke default. Kita kembali ke default. Optical fiber library ya. Kemudian optical fiber ya. Optical fiber kita drag ke sini. Nah, dia otomatis nanti akan ngeluarin. Kemudian ikutin di situ dia pakai lengthnya inputnya 50 km ya. Nah, itu bisa diubah-ubah itu nanti. Ini sementara inputnya biar aja 50 km. Jadi setiap kita akan ngubah parameter selalu klik ini ya. Ini bisa dirubah nanti. Nah, kita juga bisa ngubah macam-macam lainnya, nilai-nilai parameter tersebut di sini. Ya. Oke, sementara masih pakai 50 km ya, sesuai dengan yang ada di petunjuk praktikumnya itu. Sekarang kita lanjut ke amplifiernya, penguat ya. Amplifier masuk di library lagi, masuk default lagi. Amplifier library optical. Pakai yang Adva. Pilih yang Adva. Nah, penguatnya itu
Inputkan gain 15 dB dan noise figure 3 dB. Itu panjangnya tetap ya 5 ya. Optical amplifier, Bu. Oh salah ya, optical amplifier ya. Makanya kok gak bodoh. Optical amplifier. Oke. Noise figure-nya berapa tadi? 3, gain-nya 15. Noise figure 3 dB, gain-nya 15. Oke. Oke, sekarang kita masuk ke receiver ya. Masuk receiver library optical receiver. Oke. Optical library receiver library kah? Oh iya, masuk receiver library ya di bawah itu. Optical receiver. Kemudian yang dipilih adalah optical receiver. Drag sini. Ya, mungkin sudah banyak yang sudah selesai ya. Optical receivernya nggak ada ininya ya. Oh, nggak perlu ada settingnya. Nah, ini adalah sudah pada sampai di sini semua? Sampai receiver? Halo? Sudah, Bu. Sudah ya? Oke. Nah, ini satu set ini adalah gambar yang sangat-sangat sederhana dari sebuah jaringan optik ya. Kita sudah belajar mencoba mengisi lossesnya ya, kemudian nilai dari parameternya ya, nanti itu bisa dirubah-rubahkan, sudah tahu caranya, tinggal di double klik aja untuk mengubahnya. Nah sekarang kalau kita sudah setting ataupun kita sudah desain sebuah jaringan seperti ini, kan kita kepingin ngukur ya dari simulasi ini itu sebetulnya berapa sih power yang diterima ya di sisi receivernya atau di sisi yang setelahnya optical kabel optiknya ya, kita bisa lihat itu masing-masing powernya berapa. Kemudian kita juga bisa lihat bit error rate-nya ya. Nah itu kita menggunakan tool atau alat ukur ya. Nah, alat ukurnya itu kita bisa lihat di kita bisa dapetin di sini, mana tadi? Nah ini power meter dan bar meter itu ada di visualizer library ya. Ambil optical power dan satunya lagi electrical, ambil bar analyzer. Nah itu kita coba aja sesuai dengan contoh dulu aja. Jadi optical powernya
taruhnya di kabel yang di setelahnya kabel optiknya ya. Visualizer library optical. Ambil optical power. Ini optical power meter. Tarik. Dan di sini salah. Tuh mana bisa ya? Ntar, kok jadi gini? Mesti nyantol di sini. Ah, ini dia. Walah. Sudah bisa? Bisa, Kemudian Bu. bisa ya, saya ngikutin ya. Jadi geser aja sampai ketemu panah yang diinginkan itu ya. Satunya lagi tadi barnya ada di electrical sini ya. Bar analyzernya itu kita pasangnya di RX ya, di receivernya. Nah, di sini. Terus kita calculate ya, caranya adalah tekan segitiga itu. Kemudian di sini setelah ketemu calculate ini tadi, the whole project, klik lagi segitiga itu. Nah, baru ini ada proses kalkulasinya selesai. Ya. Jika proses kalkulasinya selesai, ya ini ya. Ini sudah kita simulasikan ya tadi ya. Jika proses kalkulasinya selesai, kita klik tanda silangnya. Ini tanda silang di sini. Tek, nutup dia ya. Baru kita cek optical power meternya berapa ini. Nah, ini keluarnya sekian. Ini adalah daya yang sampai di optical fiber length ini. Jadi setelahnya kabel serat optik itu sudah ada losses min 12. Ya, ini perisifnya sudah sekian ini. Ya. Dari 1 miliwatt tadi 1 miliwatt itu 1, sekian sekian dpm. Ya, itu sudah tinggal min 12 dpm. Ini boleh nanti kamu coba kalau misalkan saya taruh di sini berapa gitu ya. Optical power meternya. Nah, kemudian output dari bar meternya itu adalah grafik bar seperti ini. Ya, pola dari bit error rate-nya. Ini key faktornya, ini minimum bit error rate-nya. Dan ini pola bar-nya, oh enggak ada. Oh, ini ada eye diagramnya. Ya, saya kurang tahu ini karena ini menghitung bit error rate ya. Ya mungkin kalau yang Telkom sekali mungkin tahu, saya sendiri Telkom tapi tidak terlalu bergerak di ini secara detail ya, secara fiber optik yang detail. Nah ya sudah, kira-kira seperti itu. Ada yang menemui kesulitan untuk mencoba mendesain dengan OptiSystem ini? Jadi mulai dari kita membuat rangkaiannya,
mensimulasikan sampai bisa menghasilkan output di masing-masing test point ini ya. Bisa juga sih misalkan ini coba saya ganti panjangnya tidak 50 meter ya. Mana ya panjangnya tadi? Ya, optical length. Nah ini ya. Coba ini saya ganti 30 meter atau 20 kilometer. Oke. Ada pengaruhnya enggak? Ah iya ya. dPm-nya lebih tinggi ya. Nilainya dibandingkan tadi kan tadi min 12, ini min 6. Naik ya. Dengan saya memperpendek panjang dari kabel optiknya. Nah, silahkan Anda explore untuk mendesain sebuah jaringan optik yang lebih lengkap ya dibandingkan yang ini tadi, kan ini masih dasar banget ya. Atau ada yang mau ditanyakan dulu dari model desain dan simulasi pakai OptiSystem ini? Silakan kalau ada yang mau nanya. Tuh, kenapa ini? Ya tuh. Bu, ini saya tidak keluar garis penghubung ke elektrikal. Ya tuh gimana? Sudah bisa keluar belum? Atau masih ada masalah? Maaf ya, saya baru baca ini soalnya. Betul. Belum bisa ya? Masih belum bisa? Oke, yang dimaksud tidak keluar garis penghubung ke elektrikal itu gimana ya tuh? Yang di ini, yang di mana? Yang di transmitter atau di komponen yang mana ini kamu? Ngeluarin komponen yang mana? Komponen yang bare meter, power meter, atau receiver, atau yang mana? Nih. Yang Yang elektrikal di sini. itu, Bu. Kalau power meter ke bare meter ya? ke fiber. Iya, itu enggak ada garis putus-putusnya. Mana? Yang perangkat optical ini ataukah perangkat yang bare meter? Yang dari electrical power terus ke optical fiber itu kan ada garis sambung putus-putus. Nah, itu saya nggak tahu itu dari mana. Keluar sendiri, jadi kamu geser itu. Nih ya. Iya, saya geser kok nggak keluar. Oh, aneh. Coba saya delete ya. Iya, maksudnya Tuh. atau saya ganti dulu terus ditambah lagi gitu paling ya, Bu ya. Kalau yang ini di optical ya. Yang power meternya di sini ngambilnya ya. Optical power meter ini di sini. Kalau yang bare meter ambilnya di electrical. Kalau yang ini tadi yang di sini ambilnya di optical power meter, ya, di optical ini. Sudah benar kamu ngambilnya di sini, di optical, bukan di sini. Ini optical. Mohon maaf. Ya. Ini pakai HP soalnya, Bu, jadi nggak kelihatan langsung. Kasihan kamu nih pakai HP lah kecil gitu lah. Iya, soalnya tadi di gini laptop nggak kuat. Oke. Di laptop malah nggak kuat ya? Iya, makanya putus-putus tadi. Oh. Aneh ya. Baik ya, saya ulangi ya. Tadi kita akan ngambil alat ukurnya. Alat ukurnya kan di sini ya, visualizer library, masuk optical, kemudian ini optical power meter kita drag.
Nah, tapi tujuan kita kan bukan di sini. Kita cari lagi. Nah, ini dia lari sendiri di output. Udah keluar sendiri ini. Coba gini, nanti kalau ini kan kamu karena masih lu kok malah left toh ya. Gak kuat ini sinyalnya. Udah nanti tolong teman-temannya diajari ya Tul ya. Sebetulnya lebih enak nanti mungkin karena ini masih pokoknya dapetin sinyal dia ya. Kalau sudah dikerjakan sendiri di rumah, itu diinstal di laptop aja lebih ringan. Ya. Ada lagi yang bermasalah? Ini tadi Yatul keluar dia live. Yang lain sudah bisa sampai ke simulasinya enggak? Sudah berhasil belum simulasinya? Halo? Bisa, Bu. Bisa ya, Ater bisa, Taufik bisa, Dewi bisa ya. Oke. Bisa, Yang Bu. lain? Pak Wawan bisa. Nisa bisa, Sa? Junia bisa? Ayo bisa, ayo. Oke, bisa ya. Ya, oke. Jadi, berarti sudah bisa ya ngerjakan untuk yang berikutnya. Nah, yang berikutnya ini saya kasih tantangan. Anda mengerjakan satu rangkaian yang agak berat. Karena sini ada tambahan passive filter. Kita pakai two stage ya. Two stage-nya di sini pakai 1:4 untuk yang di ODC dan 1:4 lagi untuk yang di ODP. Ya. Kemudian kita ukur output dari passive filter yang 1:4 di ODC sama yang output dari ODP. Ya. Nah, power meternya juga boleh kamu geser sampai di receiver. Ya, supaya bisa menunjukkan bahwa nanti harapan kita nanti kita bisa ngitung link budgetnya secara manual dengan cara yang di modul 7 itu dengan di sini secara simulasi. Ya, kalau secara simulasi kamu ngitung link budgetnya berarti kan ngelihat power meternya aja. Sementara kita abaikan yang bare meternya. Ya, kita lihat yang link budgetnya aja. Artinya apakah benar totalnya tadi redaman losses-nya tadi sekian. Ya, kalau kita sudah nambahi ada konektor di sini ya. Kemudian ada panjang dari fiber optiknya ini 10 km kan tadi tahu ininya 0,35 dB bisa kita setkan itu ya. Konektornya juga lossesnya 0,1. Kemudian ini tadi passive filternya dia punya losses berapa tadi ya. Nah, kalau secara hitungan dan secara simulasi ya setelah kamu simulasikan apakah nilainya sama? Nah, coba itu buatkan analisanya. Ya, kira-kira seperti itu. Tugas ketiganya. Silakan kalau ada yang mau menanyakan. Ini tak kasih 2 minggu deh. Lama enggak apa-apa. Jadi nanti ngumpulkannya kan bisa sendiri yang di grup saya ya. Kalau misalkan enggak bisa diupload lagi rasanya kalian masih bisa ya, tapi nggak bisa ya nanti pakai. Tadi masih bisa ya Pak Wawan ngambil modulku ya? Bisa, Bu. Oh, berarti upload di saya juga masih bisa kalau gitu ya? Tapi itunya apa katanya anak modulnya ada yang beda ya, Bu? Apa ada Nah, upload 2 kali tadi, Bu? modul 7-nya saya ganti. Oh, Nah, yang saya ganti yang paling baru ini, makanya yang paling baru tadi bisa nerima enggak kalian? oh, belum saya lihat, Mak. Dari download saya buka. Nah, modul 8-nya bisa? Modul 8-nya dapat dari ini grupnya anak-anak tadi. Nah, nanti modul 7-nya di-download juga karena modul 7-nya tadi saya ganti yang baru. Yang kemarin itu belum ada latihan soalnya. Oh iya, Bu. Ini saya lihat. Nanti coba ini dari saya itu saya buka
saya buka untuk mengupload tugas ya. Jadi saya kasih tugasnya ini 2 minggu. Jadi silakan nanti diuploadkan di etol yang saya ngajar. Tapi kalau misalkan tidak bisa, ya nggak apa-apa, nanti di apa enak ya, lewat apa ya? Email atau WA, Bu? WA itu email aja deh. Email ya, Bu ya? Ya, email saya prima@advance.id ya. Ya, Bu. Ya, gitu ya. Yang lain juga ya. Dicoba pakai lewat etolnya dulu untuk tugas, karena saya bukanya juga di etol. Nanti kalau misalkan memang tidak bisa untuk upload tugasnya, ya lewat email aja, nggak apa-apa. Tadi sudah di capture ya Pak Mas Wawan ya, untuk ditunjukkan ke Sama, Bu. Saya kirim ke Mas Ilham langsung tadi. ya Mas Ilham. Mungkin yang lain ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Bu mau nanya Bu. Oh silakan, siapa ini? Oke. Iya Taufik, silakan. Nanti, ini nanti yang dilihat hasilnya itu yang dari power meter Bu ya? Iya, power meter aja. Power Nggak meter usah aja pakai ya? power. Oh ya. Ya, ada lagi? Atar nggak tanya? Atau Saifuddin? Atau Yunia? Belum. Oke. Ya, rasanya kalau memang tidak ada yang ditanyakan dan ini sudah sore ya, mungkin saya bisa akhiri penjelasan saya sampai di sini. Dan untuk seterusnya nanti untuk teori dan praktek sudah dipegang Pak Zen semua ya sampai UAS nanti. Jadi nanti saya hanya menyumbang satu soal UAS di bagian topik fiber optik ini. Itu ya kira-kira ya. Dan saya mohon maaf jika selama perkuliahan kemarin ada salah kata. Kita ketemu lagi lain waktu dan selamat belajar. Semoga sehat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama saya tutup ya.